Hai teman-teman, sebelum kita memulai ibadah PT, mari kita semua bersatu dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan Mars PT. Pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari KMM 3, Semua yang Tercipta. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon atas karunia-Mu agar hadir di tengah kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai ibadah ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, amin. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 akan dibacakan oleh laki-laki dan ayat 2 bisa dibacakan oleh perempuan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita menyanyi dari KMM 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo adik-adik teruna, selamat pagi. Sudah siap beribadah teruna kan? Oke, sebelum kita mulai beribadah, mari kita siapkan Alkitab kita dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah siap semua, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Kami mengucap syukur atas anugerah kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan juga izinkan kami beribadah bersama dalam persekutuan Taruna. Kiranya Tuhan memberkati dan membimbing kami agar apa yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi bekal bagi anak-anak Taruna-Mu di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, Taruna-Taruna-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik Taruna, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab kita. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, dan Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Oke adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Trinitas. Coba adik-adik perhatikan logo yang ada di bawah ini. Kira-kira ada yang tahu tidak arti atau makna dari logo Trinitas ini? Simbol hari Minggu Trinitas namanya Triquetra. Warna dasarnya putih dan logonya itu berwarna merah. Ini adalah simbol mula-mula dari Tritunggal. Triquetra berupa 3 buah lekukan yang tidak terputus, saling bersambung, yang menyatakan kekekalan dari Tritunggal tersebut. Pada pusat dari ketiga lekukan itu terbentuklah sebuah segitiga yang merupakan simbol warisan dari Tritunggal. Di hari Minggu Trinitas ini, adik-adik Taruna Kak Lala ajak untuk merenungkan Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 mengenai relasi Allah dengan ciptaannya. Minggu Trinitas adalah saat di mana kita memperingati tentang Allah Tritunggal yang menyatakan kasih, kuasa, dan kedaulatannya dalam relasi dengan manusia dan segenap ciptaannya yang satu di dalam kehendak, satu di dalam kasih, dan di dalam karya sebagai model relasi teladan bagi gereja dalam merawat komunitas di tengah keperbagaian. Kalau begitu Trinitas atau Tritunggal itu apa? Pemahaman Allah Trinitas atau Trinitaris yaitu keutuhan komunitas antar relasi Allah dengan segenap ciptaannya yang satu di dalam kehendak, kasih, dan karya. Semua itu harus dibangun sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan hidup di dunia ini agar tidak mengalami kehancuran. Lah kalau Tritunggal itu apa? Adik-adik pasti sudah pada tahu kan kalau Tritunggal itu terdiri dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh berarti Allah itu ada 3 dong Kak? Kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kan berarti 3. Benar, memang ada 3. Tapi bukan sebagai personel atau orangnya, itu ada 3. Nah, kakak punya sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak namanya Pak Reno. Di dalam rumahnya dia punya fungsi
atau tugas yang berbeda bagi setiap anggota keluarganya. Bagi orang tuanya, Pak Reno adalah seorang anak. Pak Reno punya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Kepada istrinya, Pak Reno adalah seorang suami, kepala keluarga. Maka Pak Reno punya tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami bagi istrinya. Yang terakhir, bagi anak-anaknya, Pak Reno adalah seorang ayah atau papa. Jadi dia punya tanggung jawab, punya tugas sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa bagi anak-anaknya. Nah, Pak Renonya ini ada 1 atau ada 3? Ada 3. Pak Renonya 1. Tapi fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya ada banyak. Ada 3. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah. Itu yang terjadi di dalam Trinitas, di Tritunggal. Allah Tritunggal sebagai Allah Bapa, Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, dan kemudian sebagai putra, Tuhan mempunyai tugas menyelamatkan dan membangun relasi dengan kita, manusia, dan juga segenap ciptaan Allah. Yang terakhir sebagai Roh Kudus, Allah mempunyai tugas untuk melindungi, menyertai kita sampai kesudahan zaman nanti. Nah, Trinitas atau Tritunggal itu bukan berarti seperti yang orang-orang lain yang tidak mengenal Allah itu mengatakan bahwa Allah kita, Allahnya orang Kristen itu ada 3. Tidak. Allahnya orang Kristen hanya ada Allah 1. Tetapi sebagai Allah Bapa, dia menciptakan. Sebagai putra, dia bertugas untuk menyelamatkan umat manusia di dalam dunia ini melalui karya penyelamatannya di kayu salib dan menjalin atau membangun relasi dengan manusia yang pernah terputus karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, saat Yesus sebagai putra, sebagai penyelamat, naik kembali ke surga, kita nggak mungkin ditinggalkan sendirian kan? Itulah kenapa adanya Roh Kudus untuk menyertai kita sampai pada kesudahan zaman nanti. Supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus dan beriman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam tugasnya membangun relasi dengan manusia dengan segenap ciptaannya, Tuhan juga butuh teman kerja, partner kerja. Untuk itulah kita manusia diajak oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk menjadi rekan kerja Allah atau partner kerja Allah di dalam kehidupan ini. Allah memberi kita kepercayaan dan kuasa serta tugas untuk dapat membangun relasi yang baik. Bukan hanya dengan Allah, manusia dengan Allah, tetapi manusia dengan sesamanya dan manusia dengan karya ciptaan Allah yang lainnya. Sebagai contoh, di dalam ayat yang pertama, Allah memberi perintah atau tugas kepada manusia, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Perintah yang sama yang Allah berikan kepada manusia sejak awal penciptaan, yaitu di dalam Kejadian 1. Kita buka sama-sama Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak awal penciptaan aja Tuhan sudah kasih kepercayaan, sudah kasih tugas sebagai rekan sekerja Allah. Bukan hal yang main-main. Loh Kak, manusia kan secara naluriah, dia akan beranak cucu. Manusia setelah dewasa dia akan menikah, lalu punya anak. Anaknya nanti setelah dewasa punya anak, menikah lalu punya anak. Begitu seterusnya, sampai akhirnya banyak keturunan manusia. Kan secara naluriah sudah begitu Kak.
Kenapa harus dibilang tugas dari Tuhan? Kalau adik-adik semua kan tahu, kalau Allah itu maha kuasa. Tanpa memberikan tugas kepada manusia pun, Allah bisa menciptakan manusia itu dengan segala isinya, manusia dengan dunia ini dengan segala isinya, termasuk manusia itu tanpa repot-repot, tanpa harus memberikan tugas, kamu harus beranak cucu ini. Tuhan bisa langsung, jadilah manusia 1000 orang, jadilah manusia 1.000.000 orang. Bisa nggak? Bisa, karena Allah maha kuasa. Coba kita baca sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke 31. Dalam ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya kan? Yang keenam, jadilah cakrawala di tengah, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Kemudian jadilah. Yang kesembilan, hendaklah berkumpul segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah demikian, jadilah demikian. Semuanya sampai ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Hanya dengan berfirman, maka jadilah. Apa yang tidak sanggup Allah buat? Hanya dengan berfirman, semua itu jadi. Tetapi pada ayatnya yang ke-27, Allah membuktikan, Allah menyatakan bahwa manusia itu spesial. Manusia itu enggak sama. Karena Tuhan sudah punya rencana, Tuhan akan menjadikan manusia ini sebagai partner kerjanya yang untuk melindungi, mengelola, memimpin, memelihara dunia ini. Kita lihat di dalam ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakannya manusia itu langsung turun tangan, tidak pakai, nggak seperti yang lainnya. Jadilah terang, jadilah binatang, jadilah ini, jadilah itu. Hanya dengan berfirman. Tetapi ketika menciptakan manusia, Allah di dalam Kejadian 2 ayat 7, kita buka sama-sama. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi partner kerja Allah dalam mengelola, memelihara dan merawat segenap ciptaan Allah itu bukan hal yang sepele. Mungkin sepertinya gampang Kak, paling kalau merawat tanaman ya disiram, dipupuk. Bisa ngelakuin semuanya itu. Sehutan mau disiram, mau dipupuk. Kalau menjaga hewan gampang Kak. Kalau piara anjing paling yang penting tinggal kasih makan, kasih minum, disayangin, udah. Itu anjing, itu binatang piaraan. Binatang semuka bumi ini yang bisa kamu sentuh dan tidak bisa kamu sentuh, gimana? Karena manusia itu spesial, Tuhan menciptakannya sesuai dengan gambaran dan rupa Allah. Karena Allah akan memberi manusia kepercayaan untuk menjadi pemimpin atau yang mengelola atau yang merawat dunia ini. Maka Allah butuh makhluk yang sempurna, yang kompeten, yang bisa melakukan semua itu. Di dalam Kejadian 9 ayat 2, kita kembali lagi ke ayat yang ke bacaan kita tadi. Kejadian 9
ayat 2. Pernyataan ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan, hendak menunjukkan bahwa Allah memberi kuasa penuh kepada manusia untuk menjadi partner kerja Allah. Teristimewa dalam membangun relasi dengan Allah dan segenap ciptaannya. Coba kita baca ayat yang kedua. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Tuhan menyerahkan semuanya itu kepada kita. Untuk apa? Untuk dikelola, untuk dipelihara. Tuh. Jadi bukan untuk kita eksploitasi, kita mentang-mentang kita dipercaya sama Tuhan terus ini kan punya aku, sudah diserahkan buat aku, jadi suka-sukaku lah. Gak bisa seperti itu. Oke. Di dalam ayatnya yang ketiga, kita baca sama-sama. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Pernyataan menjadi makananmu dan memberikan semuanya hendak menjelaskan bahwa Allah tidak hanya mempercayakan segala sesuatunya kepada manusia sebagai partner kerja Allah, tetapi Allah juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Itu tadi cara Allah membangun relasi dengan kita, umat yang dikasihinya. Lalu bagaimana cara kita membangun relasi dengan Allah? Membangun relasi dengan segenap ciptaan Allah. Ada 3 cara. Yang pertama, dalam kita membangun relasi dengan Allah, kita harus memiliki saat-saat pribadi dengan Allah. Ini kayaknya kalian semua sudah pada tahu ya kan, sudah menjalankannya juga pastinya ya kan. Yang pertama, memiliki saat pribadi dengan Allah, misalnya menyediakan waktu untuk bersaat teduh, baca Alkitab, worship atau memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian rajin beribadah di gereja, baik ibadah hari Minggu di gereja utama atau ibadah teruna seperti kita saat ini, baik secara tatap muka maupun sekarang ini yang sedang kita lakukan yaitu secara daring. Kemudian rajin di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gereja, baik paduan suara, vokal grup atau apapun lainnya seperti musik, multimedia, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai pelayanan kita buat Tuhan. Kemudian taat kepada Tuhan, mematuhi semua apa yang Tuhan minta dan menjauhi apa semua yang Tuhan larang. Kemudian punya hubungan yang erat dengan Tuhan, percaya betul dengan Tuhan. Dan masih banyak lagi bagaimana cara kita untuk lebih akrab lagi sama Tuhan, itu banyak hal. Yang kedua, memiliki relasi dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang pertama, saling mengasihi. Itu kalian bisa baca dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Tuhan juga suruh kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Terus menjaga berteman, memiliki komunitas, berkomunikasi dengan sesama kita dengan baik sebagai upaya menjaga kesejahteraan hidup di dunia ini. Tidak boleh saling menyakiti dalam bentuk apapun, mengejek, menghina, merendahkan, membuli, menyiksa, bahkan membunuh. Kemudian tidak boleh menghasut, bahkan menciptakan perang dalam arti sesungguhnya atau perang sesama teman atau apapun itu yang menyebabkan kehancuran dunia ini itu dilarang sekali, nggak boleh. Saling mendoakan, saling tolong menolong, terus caring, perhatian dengan temannya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan terhadap sesama kalian, baik itu dengan teman, tetangga maupun orang-orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki relasi yang baik dengan segenap ciptaannya. Loh Kak, kalau menjalin relasi dengan Allah,
Oke lah ya Kak, bisa kita lakukan dengan cara beribadah, berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Oke Kak, oke lah ya, make sense Kak. Dengan manusia, oh itu nyata banget, bisa banget ya kan. Kalau sama segenap ciptaan Allah berarti sama tumbuhan dan hewan dong Kak. Terus kita ngobrolnya gimana? Kita mau bikin berkomunikasinya gimana? Emangnya binatang bisa ngomong? Emangnya tanaman bisa ngomong? Terus kita harus ngajakin mereka ngomong gitu Kak? Ya enggak, kenapa enggak? Kita bisa kok ngobrol sama tumbuhan, sama tanaman. Cuma enggak pakai bahasa kita, enggak pakai bahasanya mereka, karena anjing hanya mengenal bahasa anjing, kucing mengenal bahasa kucing, singa mengenal bahasa singa. Tapi mereka enggak mengenal bahasa kita. Tapi mereka mengenal satu bahasa yang sama, yaitu bahasa kasih. Hanya satu-satunya bahasa yang mereka kenali dengan jenis yang berbeda adalah bahasa kasih. Dengan kita mengasihi, merawat, melindungi, kita sudah menjalin relasi yang baik dengan segenap ciptaan Allah. Memang benar, Allah sudah menciptakan dan memberikan segala sesuatunya itu bagi kita. Tapi bukan berarti kita bisa memakai atau mengeksploitasi semuanya itu sampai habis atau punah. Allah mempercayakan semua itu pada kita agar kita merawat, menjaga, mengelola. Boleh dimakan, Tuhan sudah bilang. Tapi bukan berarti dihabis-habiskan. Kita harus ada gimana caranya meregenerasi lagi. Supaya tanaman yang kita ambil nggak langsung habis hari itu juga. Tetapi masih bertumbuh lagi dan besok masih kita bisa ambil lagi. Begitu juga dengan binatang. Hari ini kita makan ayam. Kalau terus tanpa kita pedulikan bagaimana kelangsungan hidup mereka, habis. Terus ganti lagi makan apa lagi? Makan kelinci. Kelinci habis, makan apa lagi? Kambing. Kambing habis, makan singa. Siapa mau makan siapa? Oke. Kita harus menjaga kelangsungan hidup mereka semua. Buat apa sih sebenarnya? Buat kelangsungan hidup kita juga. Semata-mata karena itu. Pohon di hutan jangan ditebangi sampai gundul. Karena kalau hutannya gundul, begitu hujan, airnya turun ke pemukiman manusia. Ya kalau banjirnya kecil, kalau banjirnya gede, habislah kita. Manusia diberi kepercayaan untuk menguasai bukan berarti bisa semena-mena kepada semua yang ada. Tetapi seluruh makhluk ciptaan Allah harus dapat merasakan kesejahteraan hidup di dunia ini dan bumi akhirnya terhindar dari kehancuran. Di dalam ayat yang pertama Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta memerintahkan untuk memenuhi bumi. Dalam ayat ini maksudnya adalah Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya. Karena kita semua tahu bahwa manusia itu selalu jatuh ke dalam dosa. Selalu berbuat jahat. Manusia berbuat jahat dan sudah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai partner kerja Allah. Tapi Allah senantiasa mengampuni dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi partner kerja Allah dengan diawali dengan memberkati manusia. Lalu berpesan supaya memenuhi bumi. Ini bermaksud agar manusia dapat kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai partner kerja Allah dalam kebersamaannya dengan sesama mereka. Untuk itu kita diundang untuk senantiasa membangun relasi dengan segenap ciptaannya untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup bersama Allah. Menjadi perenungan bagi kita bersama sudah sejauh mana kita membangun relasi baik dengan Allah, sesama maupun segenap ciptaan. Mari adik-adik teruna, kita sama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai partner kerja Allah agar kita dan bumi ini terhindar dari kehancuran. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari teman-teman kita menyanyi dari GB 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan
adik-adik, kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sudah senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan bahkan senantiasa mengampuni setiap kami, meski kami berulang kali melanggar ketetapan-Mu. Berulang kali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Engkau tetap mengampuni kami, bahkan memberi kami kesempatan untuk menjalin relasi yang lebih baik lagi padamu dan pada sesama kami, bahkan segenap ciptaan. Bapa yang baik, berkatilah teruna-terunamu di tempat ini agar menjadi pribadi yang taat dan mau melaksanakan tugas kami dalam membangun relasi yang baik dengan sesama dan segenap ciptaan-Mu ya Bapa. Teristimewa membangun relasi secara pribadi dengan Allah. Beri teruna-terunamu hikmat marifat-Mu Tuhan, agar kami dapat senantiasa menyampaikan kasih Allah melalui bahasa kasih dengan sesama dan segenap ciptaan-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak Kau perkenan, dan tariklah kami lebih erat lagi, agar senantiasa berjalan lurus di jalan-Mu ya Tuhan. Di tengah berbagai hal yang terjadi di dunia ini, baik COVID-19, bencana alam, peperangan, tindakan penyelewengan atas kasih dan anugerah-Mu, kiranya Bapa mau tetap menjaga dan melindungi kami. Beri kuat, beri selamat, beri damai sejahtera buat setiap teruna-terunamu di tempat ini, bahkan jemaat-Mu GPIB Philadelphia. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit karena COVID atau penyakit apapun juga Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkan. Untuk pandemi COVID yang saat ini masih mewabah, bahkan makin banyak korban yang berjatuhan, kiranya Tuhan berkenan menghapusnya dari muka bumi ini, sehingga kami tidak lagi merasa takut atau was-was saat berkumpul bersama saudara-saudara kami, baik dalam peribadahan maupun dalam komunitas-komunitas sosial lainnya. Tuhan yang baik, saat ini di berbagai tempat terjadi banyak kerusuhan, bahkan perang, sebagai berbagai penindasan dan penganiayaan. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat itu Tuhan. Berbagai-bagai penindasan dan penganiayaan terjadi dan dilakukan oleh segelintir orang yang membenarkan diri mereka dengan berbagai alasan. Tuhan tolong ampuni dan ubahkan mereka agar mereka berhenti menganiaya sesama dan menyadari bahwa perbedaan yang ada adalah pilihan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Bahwa setiap resiko atau akibat perbuatan atau pilihan mereka adalah tanggung jawab masing-masing. Ingatkan kepada mereka Tuhan bahwa kami manusia Tuhan ciptakan sama dari debu tanah. Kami punya hak yang sama, kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk saling mengasihi, menjaga, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sesama dan segenap ciptaan-Mu, demi terciptanya Shalom Aleihim atau damai sejahtera di bumi ini. Bagi para korban, kiranya Tuhan mau tolong peluk, hibur, dan pulihkan mereka dari setiap luka, duka, dan trauma yang mereka rasakan. Jauhkan mereka dari rasa dendam dan setiap akar pahit ya Tuhan. Beri mereka kelegaan, damai sejahtera, dan Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID yang makin buruk, pemerintah berusaha menanggulangi banyak melalui vaksin maupun perawatan pasien korban COVID, melalui perawatan tim para medis dan obat-obatan yang diberikan. Kiranya Bapa memberkati setiap usaha yang dilakukan agar setiap pasien bisa sembuh dan korban tidak lagi berjatuhan. Kuatkan para tim medis Tuhan baik secara fisik maupun psikologis mereka, agar para medis dapat merawat setiap pasien dengan baik dan tulus. Sadarkan juga bagi setiap kami yang tidak terpapar COVID Tuhan, agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya korban tidak bertambah. Kami juga berdoa
buat para pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri, semua pimpinan sampai tingkat yang terkecil. Tuhan pimpin dan jaga, Tuhan berkati mereka agar menjadi pemimpin yang amanah, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tulus dan jujur, sehingga tercipta kehidupan yang damai sejahtera di bumi Indonesia. Bapak berkati setiap program yang sudah direncanakan, agar setiap program dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Bagi pelayanan gerejamu di muka bumi ini Tuhan, terkhususnya GPIB Jemaat Philadelphia Semarang, kami menyerahkan setiap presbiter kami, baik pendeta, penatua, diaken, unit-unit misioner, komisi, panitia, seluruh warga jemaat GPIB Philadelphia Semarang ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tugas pelayanan kami, agar di dalamnya kami saling bergandengan tangan untuk menjalankan tugas dan pelayanan kami dengan tulus dan penuh sukacita. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau melayani ya Tuhan, agar kami dapat sehati sepikir, yang satu di dalam kehendak, di dalam kasih, dan di dalam karya yang harus terus dibangun sebagai upaya menjaga kesejahteraan hidup di dunia ini, agar bumi ini tidak lagi mengalami kehancuran. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi teruna-terunamu di GPIB Philadelphia Semarang ini. Dalam masa pandemi, adik-adik teruna harus belajar atau bersekolah secara online. Kiranya Tuhan berkati setiap terunamu di tempat ini, agar dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Memberikan hikmat marifatmu ya Tuhan bagi adik-adik teruna yang saat ini sedang menghadapi UAS. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan mereka dalam mengerjakan setiap soal yang diberikan dengan benar, sehingga mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi adik-adik yang sudah melalui UAN dan sedang menunggu pengumuman kelulusan, Tuhan tolong beri mereka hasil terbaik atas usaha yang telah mereka lakukan, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA maupun di universitas yang mereka inginkan. Berkati para orang tua yang dengan tulus berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak mereka di tengah sulitnya kondisi pandemi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Beri mereka semua sehat, kuat, dan selamat, serta damai sejahtera bagi orang tua ini Tuhan. Bapa yang baik, banyak sekali Tuhan yang kami mau minta. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa sudah tahu dan sudah menggenapinya bagi kami semua. Terima kasih ya Allahku, doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita mengambil persembahan. Persembahan yang teman-teman berikan bisa dititipkan ke orang tua dan diberikan ke kantor gereja, atau juga bisa dikirim ke rekening gereja. Mari kita menyanyi dari GB 84, inilah ungkapan syukurku, ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat
Teruslah aku ya Tuhanku menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Teruslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Teman-teman, mari kita berdiri dan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberi persembahan kami, kiranya Engkau bisa memberkati persembahan ini agar bisa berguna untuk orang sekitar kami dan terutama berguna bagi-Mu ya Tuhan. Dan agar bisa berguna bagi gereja ini agar semakin baik dan semakin maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum menerima berkat dari Tuhan, mari teman-teman kita menyanyi dari KJ 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik taruna, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik taruna sekalian, kini sampai selama-lamanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.